Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi yang turut ambil bagian memberikan informasi terbaru seputar pendidikan dan pembelajaran. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pemilihan mata pelajaran pilihan di jenjang SMA MA atau sederajat yang akan memasuki nantinya dari fase E ke fase F. Hal ini penting karena tinggal beberapa bulan lagi peserta didik kita akan yang di fase E atau kelas 10 akan kita hantarkan ke fase F atau di kelas 11. Mari Bapak dan Ibu kita ikuti secara bersama. Namun demikian untuk mendukung channel ini, Bapak dan Ibu juga diharapkan dapat memberikan subscribe, like, share secara gratis. Yang pertama kita ketahui adalah dasar hukum untuk melakukan kegiatan pendampingan pemilihan mata pelajaran kepada peserta didik kita. Yang pertama, perlu kita baca Kemendikbudristek nomor 262M 2022 tentang penerapan kurikulum, dan ini sudah kita gunakan. Kemudian yang kedua, Kemendikbudristek nomor 48 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, supaya kita mampu mengarahkan anak-anak kita. Jangan lagi ada nanti yang salah pilih pilihan mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, Kemendikbudristek nomor 345M 2022 tentang mata pelajaran pendukung, seleksi program studi, dan seleksi nasional berdasarkan prestasi. Dan yang terpenting ada panduan pemilihan mata pelajaran pilihan SMA MA dan bentuk lain yang sederajat. Kita berharap bahwa Bapak Ibu guru di sekolah sudah memiliki 4 dasar hukum ini yang menjadi panduan atau kitab kita dalam mengelola pemilihan mata pelajaran pilihan untuk peserta didik kita. Yang kedua, harus kita ketahui prinsip pemilihan mata pelajaran perlu didasarkan dari sudut pandang minat, bakat, dan kemampuan. Nanti minat ini kita peroleh berupa data hobi atau aktivitas yang disukai oleh peserta didik kita, mata pelajaran yang diminati, minat karier setelah SMA, dan lain-lain. Tentu nanti guru BK yang paling berperan untuk mengumpulkan data tersebut. Kemudian bakat ini boleh kita lihat dari tes inteligensi, kemudian tes plastik, atau data penilaian diri mengenai bakat, dan lain-lain. Tentu saja kita pilih mana salah satu yang memungkinkan memberikan data-data peserta didik kita, dan boleh kita lakukan di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian kemampuan ini kita peroleh datanya dari data prestasi akademik, keterampilan yang dikuasai, dan lain-lain. Hal yang terpenting dari ini adalah bahwa data-data minat, bakat, dan kemampuan siswa sudah teradministrasikan sebenarnya di awal tahun ajaran baru. Namun demikian, seiring dengan perjalanan waktu, kita akan coba kumpulkan lagi, sehingga dalam proses 6 bulan ini sampai Juni nanti penerimaan rapor di akhir semester 2 bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang ketiga yang harus kita ketahui adalah struktur mata pelajaran dalam kurikulum Merdeka di fase F. Ada 2 kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan. Kelompok mata pelajaran umum ini bahwa setiap siswa wajib mengikutinya, dan guru dan sekolah, maksud kami satuan pendidikan, wajib untuk membuka dan mengajarkan seluruh mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum ini. Tidak bisa dikurangi, dan ditambah itu melihat keadaan misalnya muatan lokal. Kemudian kelompok mata pelajaran, ketentuannya adalah setiap SMA, MA, bentuk lain yang sederajat, wajib menyediakan paling sedikit 7 mata pelajaran. Nah, ini kedua hal ini, ketentuan ini menjadi pembeda dari pemilihan kelompok mata pelajaran dulu yang tahun yang pertama. Sehingga ada perubahan-perubahan penting yang harus kita perhatikan. Kalau dalam hal ini, sekolah wajib untuk
paling sedikit menyediakan 7 mata pelajaran pilihan. Nanti kita lihat dalam strukturnya. Kemudian yang penting juga kita perhatikan peserta didik memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini juga disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di kelas 10. Nah, ini kelas 3 SMP sampai kelas 10 sebenarnya sudah harus dilakukan penjajakan dan pendampingan terhadap apa sesungguhnya minat, bakat, dan kemampuan anak kita. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini, peserta didik tidak boleh hanya memilih 3, 4, atau 3 mata pelajaran, atau memilih 6 atau lebih dari 5. Jadi 4 sampai 5. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan sekolah, mengalokasikan waktu 20 sampai 25 GP. Mari kita lihat Bapak dan Ibu, struktur mata pelajaran SMA, MA, bentuk lain yang sederajat di kelas 11 dan kelas 12. Ini khusus mata pelajaran umum, jadi ini wajib sekolah membukanya, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sejarah dan seni budaya. Ini wajib. Jadi kalau muatan lokal itu tergantung kondisi, kemampuan, karakteristik daerah. Nah, ini strukturnya sudah ada sebenarnya di Permendikbud-Ristek ke 262 itu, dan ini tidak berbeda. Untuk agama misalnya, untuk kelas 11 72 JP per tahun dan 2 JP per minggu, dan untuk kelas 12 64 JP per tahun dan 2 JP per minggu. Sedangkan alokasi proyeknya kita perhatikan untuk kelas 11 ada untuk mata pelajaran agama 36, sedangkan untuk kelas 12 itu 32. Jadi ada pengurangan struktur proyek setelah di kelas 12. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan nanti tidak ada proyek. Jadi proyek itu hanya kita temukan atau dilakukan pada mata pelajaran umum. Artinya, guru yang mengampu mata pelajaran pilihan nantinya tidak lagi terlibat dalam proyek, atau tidak, kalau terlibat bisa-bisa saja dikondisikan sekolah, tetapi dalam hal beban kerja tidak lagi diperhitungkan. Nah, ini perlu diperhatikan masing-masing pendidikan Pancasila 54 per tahun atau 2 JP per minggu, sedangkan di kelas 12 48 JP per tahun atau 2 JP per minggu. Proyeknya 18 JP per tahun, dan juga di kelas 12 16 JP per tahun. Ini adalah jumlah total per tahun, jadi dapat kita lihat per mata pelajaran, tetapi harus kita ingat ini mata pelajaran umum. Nah, masing-masing mata pelajaran yang cukup banyak itu adalah bahasa Indonesia, matematika, durasinya adalah 148 dan 144 per tahun. Kemudian pendidikan agama sama dengan pendidikan jasmani, kesehatan, sedangkan sejarah, seni budaya, strukturnya sama dengan pendidikan Pancasila. Ini Bapak dan Ibu bisa diperhatikan sehingga kita nanti bisa menyesuaikan untuk beban kerja guru kita. Seterusnya, yang kedua perlu kita perhatikan, inilah yang disebutkan tadi, minimal 7 mata pelajaran pilihan yang harus disiapkan sekolah. Jadi sekolah sesuai dengan kemampuan, tentu dilihat sumber daya, terutama guru mata pelajaran yang tersedia di satuan pendidikan kita, mana yang ada mata pelajaran di sini, kita boleh ambil menjadi mata pelajaran pilihan, dan syaratnya minimal 7. Bolehkah 8? Silahkan. Bolehkah 9? Silahkan. Bagaimana kalau keseluruhan? Ya, bisa-bisa saja, tetapi pertanyaannya, mampukah sekolah mengelola sebanyak ini pilihan? Tentu harus kita sesuaikan apa tadi pertimbangannya, terutama sumber daya, kemudian sumber daya manusianya atau guru dalam hal ini, kemudian sarana prasarana,
kemudian juga kemampuan kondisi karakteristik sekolah kita. Jadi dari 19 ini kita ambil 7 minimal, tetapi kita berharap ini standarnya bolehlah diambil 10 mata pelajaran, 7 sampai 10 mata pelajaran itu masih dalam kondisi standar. Kalau 7 itu terlalu sedikit sebenarnya, karena nanti tidak kita berikan semacam ruang kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pilihannya. Nah, ini pertimbangan sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian ini kita pahami keterangannya, alokasi mata pelajaran pilihan per tahun 720 sampai 900 JP atau 20 sampai 25 JP per minggu. Nah, jadi boleh 20, boleh 22, boleh 25. Kalau 23 mungkin mata pelajarannya tidak ada yang strukturnya 3 JP ya. Sehingga yang mungkin nanti 20, 22, 25. Kemudian untuk kelas 11 ini 660 sampai 800 atau 20 sampai 25 JP per minggu untuk kelas 12. Nah, selanjutnya alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan selain mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 5 JP. Artinya dari 5 pilihan peserta didik itu 5 JP tetap masing-masing mata pelajaran kecuali kalau dipilih mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, itu 2 JP. Nah, prakarya dan kewirausahaan mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun di kelas 11 dan di kelas 12 berkurang menjadi 64 JP. Ini struktur ini perlu diketahui wakil kurikulum supaya dapat melakukan pembagian beban kerja kepada guru-guru kita. Kemudian tidak ada alokasi waktu proyek penguatan profil Pancasila per tahun pada mata pelajaran pilihan. Ini sudah disampaikan tadi. Nah, sekarang contoh alokasi mata pelajaran pilihan, umpama suatu sekolah bisa mengambil 2 JP. Salah satu pilihan anak-anak kita adalah matematika dan lanjut 5 JP, fisika 5 JP, sosiologi 5 JP, ekonomi 5 JP. Ini alternatif 1. Tentu saja fisika sosiologi bisa diganti dengan mata pelajaran lain. Nah, ini yang harus kita tekankan, ini bentuknya, contoh bentuknya kalau kita mengambil 20 JP. Kalau sekolah kita sanggup mengambil 22 JP, dan ini permintaan juga peserta didik kita, bisa kita menambah prakarya dan kewirausahaan. Dia menjadi kelompok pilihan tetapi strukturnya hanya 2 JP, maka jumlah 22 JP. Kemudian untuk alokasi 25 JP, kita ambil 5 mata pelajaran dan masing-masing JP-nya adalah 5, makanya maksimum dia 25 JP. Lalu mana yang kita pakai? Ketiganya ini boleh kita pilih salah satu dan sangat tergantung dengan kemampuan satuan pendidikan. Jadi kita berharap disesuaikan saja, perlu dilakukan analisis yang mendalam. Setelah itu baru ditentukan bahwa kemampuan satuan pendidikan untuk mata pelajaran pilihan yang harus dipilih oleh peserta didik kita 20 JP atau 22 JP atau 25 JP. Ini diserahkan kepada sekolah masing-masing. Kemudian bagi satuan pendidikan yang akan memilih 25 JP, ini harap mempertimbangkan kondisi kesiapan peserta didik seperti kemampuan akademik, faktor psikologis. Nah, ini penting sekali, jangan hanya kita pandang dari sudut beban kerja guru untuk mencukupi 24 jam, tapi harus kita perhatikan dulu kemampuan akademik dan faktor psikologis. Khususnya di kelompok mata pelajaran pilihan, tidak dibatasi lagi oleh jumlah peserta didik dalam satu rombel. Jadi bisa saja 10 orang atau 15 orang, bahkan lebih. Nah, ini tergantung kepada kemampuan sekolah. Dan saat ini Dapodik sudah mengakomodir ketentuan yang memang di tahun pertama ini sedikit ada kesulitan ya, sehingga
ada beban kerja guru yang kurang, akhirnya pemilihan kelompok mata pelajaran waktu itu masih ada kesulitan di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian satuan pendidikan dapat menentukan alokasi intrakurikuler dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dengan jumlah pendidik. Misalnya alokasi waktu yang 20 JP karena tidak tersedia guru PKWU. Jadi kalau misalnya sekolah ingin membuat 24 JP, tetapi guru PKWU tidak ada, bagaimana mungkin itu bisa dilaksanakan? Jadi kita harus mengarahkan juga kepada profesionalisme. Kemudian bagaimana ini merencanakan pendampingan? Kita sebenarnya pendampingan ini hendaknya dimulai dari Januari sampai semester 1 ya, sampai ke semester 2, jadi 1 tahun. Nah, kalau kita sekarang kondisinya sudah dimulai tinggal lagi Januari sampai Juni yang sedang berlangsung, maka penting kita perhatikan dan gunakan waktu yang sedikit ini. Pertama, di bulan Januari sudah ada sosialisasi mekanisme pemilihan mata pelajaran. Ini dilakukan untuk membangun pemahaman orang tua terutama dan peserta didik atas pentingnya mengenai minat, bakat, dan kemampuan yang dapat mendukung rencana karier setelah nanti mereka tamat dari SMA. Kemudian di Februari-April ini dilakukan pendampingan pemilihan mata pelajaran pilihan. Nah, ini sangat penting sekali bagaimana nanti juga guru BK ya dan guru mata pelajaran wali kelas melakukan pendampingan, misalnya melakukan eksplorasi minat, bakat, dan kemampuan peserta didik kita sehingga ada data-data mereka. Baru nanti sekitar bulan April, Mei, peserta didik memilih mata pelajaran karena mereka sudah mengetahui bakatnya, minatnya, potensinya, sudah diarahkan oleh guru BK, guru mata pelajaran, guru wali kelas. Nah, maka juga sudah bisa nanti dilakukan pemetaan pilihan peserta didik berdasarkan kondisi kemampuan satuan pendidikan. Baru nanti di bulan Juni sudah diumumkan dan jadwal pelajaran kelas 11 dan rombongan belajarnya sudah ada tertib semuanya. Nah, ini harapan kita masing-masing sekolah sudah harus mempersiapkan ini. Kemudian kalau misalnya kita mengambil lini masa yang dalam 1 tahun, memang ini agak waktunya kita agak tenang. Nah, kalau dia 1 semester sudah terburu-buru, guru BK-nya pun sudah bekerja keras ini. Kemudian misalnya di Juli sosialisasi mekanisme pemilihan mata pelajaran pilihan, di Agustus sampai Desember boleh ruangnya pendampingan pilihan mata pelajaran pilihan. Kemudian di Januari peserta didik memilih mata pelajaran di Januari, jadi masih ada mereka nanti diberi kesempatan pertimbangan-pertimbangan apakah memang posisinya di situ sesuai minat, bakat, dan potensi. Kemudian Februari April pemetaan sudah dipetakan dan nanti di Mei Juni sudah pemetaan ini sudah harus diumumkan dan sudah resmi. Ini kalau 1 tahun. Untuk tahun depan kita berharap di angkatan 2 nantinya kalau sudah 2 tahun ini berlangsung kurikulum merdeka kita ini nanti sudah bisa direncanakan oleh guru BK dalam ruang waktu 1 tahun, rentang waktu 1 tahun. Kemudian proses pemilihan mata pelajaran. Ini penting sosialisasi ini terutama kepada orang tua supaya mereka paham dan juga dapat mendorong, mendampingi peserta didik dan juga menyelaraskan antara pilihan siswa dengan orang tua tentang masa depan peserta didik kita. Kemudian yang kedua, bagaimana pendampingan ini adalah guru BK, bagaimana mereka mendapatkan minat, bakat, dan kemampuan, dan ini sudah terdata dan teradministrasi dengan baik. Kemudian nanti di pendampingan pemilihan mata pelajaran ini, peserta didik mendapatkan berbagai pendampingan melalui berbagai layanan karier sebagai proses eksplorasi tadi dan juga memiliki kemantapan dalam memilih mata pelajaran. Mereka sudah mantap hatinya ya dalam memilih mata pelajaran yang tersedia. Setelah itu nanti sudah ditetapkan ini pemilihan penetapan pelajaran pilihan ini peserta didik mendapatkan berbagai macam pendampingan untuk menguatkan pilihannya sehingga mereka senantiasa
sudah memiliki rasa percaya diri. Ya. Lalu peran dan tanggung jawab pendampingan. Siapa yang berperan dan bertanggung jawab dalam pemilihan mata pelajaran peserta didik di fase E? Bapak dan Ibu, yang paling bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Tupoksinya atau tanggung jawabnya di sini bagaimana kepala sekolah melakukan koordinasi. Tanpa dimulai oleh kepala sekolah, ini nanti guru BK tidak bekerja. Jadi, kepala sekolah perlu melakukan mengkoordinasikan berbagai peran pelaksanaan pemilihan mata pelajaran. Maka ini penting dipelajari oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian, kepala sekolah memantau dan mendampingi rangkaian kegiatan pemilihan mata pelajaran. Tadi saya katakan, kita berharap semua jangan lagi ada salah pilih anak-anak kita tentang pilihan mata pelajarannya. Karena itu menyangkut masa depan mereka. Jadi bukan lagi karena ikut-ikutan, tetapi betul-betul melalui bakat, minat, dan kemampuan mereka. Kemudian menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan. Jadi ini harus diumumkan, dieskakan. Dan juga melaksanakan refleksi kegiatan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilihan mata pelajaran pilihan. Jadi setelah itu dilakukan lagi refleksi apakah sudah tepat atau belum, di mana kondisi-kondisi yang belum berjalan dengan baik. Kemudian wakil kurikulum melakukan analisis ketersediaan pendidik, melakukan analisis tentang ruang kelas apakah tersedia atau kemudian dikoordinasikan dengan bidang sarana dan prasarana untuk kebutuhan pembelajaran di fase F. Kemudian melakukan pengumpulan pengolahan data mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik dan juga membuat jadwal. Jadi juga wakil kurikulum sangat besar perannya. Dan ini yang paling berperan itu adalah juga guru BK. Ini memfasilitasi siswa dalam proses identifikasi, menumbuh kembangkan. Jadi data-data minat, bakat, kemampuan itu diserahkan untuk digali sepenuhnya oleh guru BK. Kemudian memberikan layanan bimbingan dan konseling, terutama bimbingan karir, dan juga sesuai dengan pilihan minat, bakat, dan kemampuannya. Kemudian memberikan layanan konsultasi kepada orang tua siswa, menyelenggarakan program pendampingan pasca penetapan hasil pilihan dan mata pelajaran pilihan, dan mengkoordinasikan guru mata pelajaran dan wali kelas dalam proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Jadi, ujung tombaknya di sini sebenarnya guru BK untuk mendapatkan data-data, kemudian nanti akan dikoordinasikan dengan guru mata pelajaran, guru kelas, kemudian memberikan informasi kepada orang tua. Kita berharap guru BK sudah membuat semacam skenario atau tahapan-tahapan yang akan mereka lakukan untuk menentukan pilihan siswa kita. Kemudian guru mata pelajaran juga memiliki peran, mereka bersama guru BK yang untuk menentukan pilihan yang mendukung pilihan program studi perguruan tinggi, karena guru mata pelajaran ini yang juga mengetahui bagaimana pilihan-pilihan mereka itu apakah sudah cocok nanti dengan pilihan mereka di perguruan tinggi, terutama kepada mata pelajaran pendukung sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran yang bisa menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Nah, tentunya ini menjadi tupoksi guru. Kemudian wali kelas juga ada memiliki tanggung jawab bersama guru BK melaksanakan pendampingan kepada peserta didik dalam proses pemilihan mata pelajaran di fase I. Kemudian menjadi penghubung utama, ini wali kelas ini menginformasikan perkembangan proses belajar peserta didik kepada orang tua. Jadi antara guru BK, wali kelas, kemudian guru mata pelajaran, ya wakil kurikulum harus tetap berkoordinasi di bawah tanggung jawab oleh kepala sekolah dalam menentukan pilihan ini. Ini Bapak dan Ibu bukan hal yang kecil, karena kita berharap bagaimana anak-anak kita meraih masa depannya betul-betul sudah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, kalau itu pun masih ada ketertinggalan atau ketidaksesuaian, masih diperbolehkan. Nah, ini kita baca, siswa diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan pada kelas 11 di semester 2. Masih maksimumnya di semester 2. Jadi, tidak bisa lagi di kelas 12. Sesuai dengan permintaannya,
tetapi diperkuat dengan penilaian ulang satuan pendidikan terhadap minat, bakat, dan kemampuan siswa. Jadi tidak dilepas seperti itu, diminta sudah langsung diberikan, tidak. Karena konsekuensinya ini besar. Pertama, juga akan mempengaruhi jumlah peserta didik di Dapodik, pertukarannya, karena data-data nanti akan sulit juga untuk dipindahkan, sehingga kita tidak berharap sebenarnya ini masih ada anak. Ya, ini kita lakukanlah preventif ya, pencegahan supaya jangan terjadi setelah sudah 1 tahun mau pindah lagi. Kemudian memberikan informasi kepada siswa juga, orang tua akan konsekuensi. Konsekuensinya tentu akan mengulang mata pelajaran. Jadi ini memang pilihan yang sangat berat, dan ini mari bersama kita hindari. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan tentang langkah pemilihan mata pelajaran pilihan yang kita berikan, kita sediakan kepada peserta didik kita. Semoga kegiatan ini dapat berhasil dalam kurun waktu semester ini, karena ini sudah sedikit terburu-buru. Dan atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih.